Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa lagi ya. Yaitu di dalam rangka mengkaji diri ya, mempelajari diri supaya kita paham diri, tahu diri ya. Yaitu kita pandang diri pada diri, kita lihat diri kita pada diri. Karena apabila sudah terlihat suatu bayang pada diri, maka terlihatlah diri yang sejati pada diri, yaitu dirinya Allah. Diri Allah itu sebenarnya ada pada diri. Tunggal ya. Satu kehendak, satu rasa, satu wujud, segala-galanya tunggal, itulah tauhid ya. Maka tauhidkanlah segala-galanya itu pada diri. Karena jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu jauh dari kita. Dalam artinya, kalau kita mengatakan atau menunjukkan bahwa Allah itu ada di langit, terlalu jauh hayalan kita. Kalau kita mengatakan atau menunjukkan bahwa Allah itu ada di Mekah atau di Ka'bah sana, juga terlalu jauh impian kita. Nah, karena sesungguhnya Allah itu dekat dari kita, tapi tidak pernah kita bisa memandang diri. Tidak pernah kita bisa melihat diri kita ya. Sehingga jauh, terlalu jauh pandangan kita, dekat, terlalu dekat pemikiran kita. Itu semua adalah hayalan ya. Jangan sampai menjadi hayalan belaka dalam artinya. Maka kita lihat diri kita pada diri. Lihat wujud, lihat kehendak, lihat rasa, lihat kalam. Kita harus bisa memandang kalam kita sendiri. Kita bisa memandang kudrat, kuasanya Allah itu ada pada diri. Sifat 20 ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Semua itu ada pada diri kita sendiri. Di dalam rukun ada 5 ya, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mana yang kita saksikan ya? Tuhan mana yang kira-kira kita saksikan? Yang jauh, yang dekat, atau yang rapat pada kita? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh dekat dengan kita, sehingga urat nadi kita ini dikatakan dekat. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Dan mata hitam, mata putih kita dikatakan satu, maka sesungguhnya Allah lebih dekat daripada itu. Tuhan yang jauh ya, yang dekat, atau yang bernama-nama. Nah, mana yang kita mau? Tuhan yang bernama-nama, yang jauh, atau yang dekat? Nah, itu tergantung kita sekarang. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi. Bermulanya kenyataan Allah itu dari kita sekarang itu. Kita merasa jauh, merasa dekat, silahkan. Nah, itu. Jika kita menyaksikan Tuhan yang dekat pada diri, maka kita ikuti kata Rasulullah. Nah, itu. Seperti perkataan tadi ya. Rasulullah mengatakan Tuhan itu dekat dengan diri kita sendiri. Sebenarnya urat nadimu dikatakan dekat, maka sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher kita ya. Nah, kalimat anjuran ya,
man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Ini kata Rasulullah ya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah apabila kita mengenal diri, paham pada diri, tahu diri ya. Mampu dan bisa melihat diri pada diri menggunakan mata zahir dan batin. Karena zahir dan batin adalah satu, tunggal sebenarnya, luar dan dalam menjadi satu. Karena wujud luar, wujud dalam adalah sama ya. Kehendak dalam, kehendak luar itu sama sebenarnya. Maka diibaratkan seperti air dalam gelas ya. Seperti air dalam gelas, sama warnanya, sama rupa. Maka Syekh Al-Junaid mengatakan ya, dia mengatakan seperti itu. Dia mengatakan seperti air dalam gelas ya, itu luar dan dalam sama warnanya. Nah, seperti itu. Makanya kita harus memandang diri pada diri ya. Luar dan dalam ini yang ada pada diri kita ya, itu sama rupa, sama rasa, sama kehendak dan tunggal dalam segala-galanya. Seperti itu. Jika kita menyaksikan Tuhan yang jauh ya, seberapa jauh sebenarnya Tuhan itu? Nah, itu. Jauh terlalu jauh pandangan kita, dekat terlalu dekat pemahaman kita. Nah, ini. Kenapa dikatakan dekat terlalu dekat pemahaman kita? Sehingga saking dekatnya, sehingga tidak kurang-kurangnya orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Terlalu dekat. Nah itu. Nah, jauh terlalu jauh pemahaman kita sehingga kita tidak pernah mampu dan bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ingat ya, siapa yang mengaku dan siapa yang diakui. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Ini kita perlu pahami dan kita harus niatkan. Kita harus barengi, dalam artinya jangan katakan bahwa kita yang mampu dan bisa, atau jasad zahir ini yang mampu atau bisa untuk mengenal kepada Allah, mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah. Jangan seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan yang zahir ini yang mampu dan bisa mendekat atau merapat kepada Allah, nah inilah yang merupakan kekafiran dan kekufuran kita. Nah itu jangan sampai kita mengatakan berniat, jangan kita niatkan maksudnya bahwa yang zahir ini yang mampu dan bisa mendekat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kembalikan hanya kepada pemiliknya, yaitu Allah pemiliknya segala-galanya. Maka semua itu harus kembali kepada yang menciptakan, dalam artinya ya. Kata Rasulullah, yang jauh tiada dekat itulah Tuhan. Nah itu. Yang besar tiada kecil itulah Tuhan. Nah itu. Dan di mana tempatnya kebesaran Tuhan? Nah, di mana tempat kebesaran Tuhan? Jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa kebesaran Tuhan itu ada pada langit yang kejauhan. Nah itu. Tidak lain kebesaran Tuhan itu, kehendak Allah itu ya, kuasa Allah itu ya, ada pada diri manusia. Tempatnya segala-galanya. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Karena semua itu merupakan rahasia ilahi yang ada pada diri insan yang paham kepada dirinya. Itu. Tuhan tiada berzat ya. Tiada bersifat sebenarnya. Tiada berasma dan tiada beraf'al. Sebenarnya tunggal pada diri, satukan pada diri ya. Jika demikian berarti kosong. Kosongkan kosongkan yang ada pada alam ya, alam sagir maupun alam kabir, kosongkan. Tiada yang ada selain Allah, atau tidak ada yang ada selain hidup ya. La maujudu illallah, tidak ada yang wujud di alam ini kecuali hanya Allah.
Tidak ada yang wujud pada diri ini selain daripada Allah, luar maupun dalam, zahir dan batin. Itu ya, tidak ada yang berwujud pada diri selain daripada Allah. Nah itu. Maka wujud ini adalah wujudnya Allah, bukan wujud kita ya, bukan rupa kita. Termasuk apa yang ada di alam luas ini ya. Di alam kabir ini tidak ada yang berwujud. Maka kalimah la mentiadakan segala sesuatu apa yang ada pada alam. Termasuk apa yang ada pada dalam diri kita ini sudah tidak ada. Illallah, kecuali hanya Allah saja yang ada. Begitu. Karena dari Allah untuk Allah dan dengan Allah atau beserta Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Tuhan, pesuruh Allah, diperintah oleh Allah. Mana yang dimaksud dengan Muhammad? Sebenarnya pemberian ya. Pemberian yang ada termasuk nur atau cahaya itu atau nyawa yang ada pada diri. Yang jelasnya nyawa yang dimaksud nur itu ya. Karena nyawa ini yang selalu menyertai hidup ya. Menyertai di dalam hidup yang menjadi kehidupan manusia. Nah, itu nyawa yang menjadi kehidupan manusia atau nur ya. Nur Muhammad itu yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah nyawa sebenarnya. Supaya kita jangan keliru ya. Nah itu yang dikatakan Nur Muhammad pada diri. Nyata pada zahir. Pada badan ini tempat kenyataannya. Itulah syariat sebenarnya ya. Makanya nyawa ini adalah sifat ya. Termasuk juga roh ya. Sifat ya, tempatnya hidup. Disitulah tempatnya hidup. Contoh ya. Kalau kita tidak ada napas. Tidak menggunakan napas ya. Nah bagaimana kita mau hidup seperti itu. Maka nyawa inilah merupakan kesempurnaan hidupnya manusia. Fakta nyatanya pada wanita sebenarnya. Maka dialah menjadi kekasih hidup kita. Maka nyawa itulah menjadi kekasih kesempurnaannya manusia. Ya. Nah dipaktakan, dinyatakan, dizahirkan, dinyatakan pada wanita sebenarnya. Maka contoh ya. Secara zahir ya. Kita tidak bisa hidup tanpa wanita. Nah itu. Tidak bisa, tidak sempurna rasanya kita hidup tanpa perempuan. Maka perempuan inilah yang memenuhi alam. Nah, kalau tidak ada perempuan, maka alam ini tidak bisa penuh atau tidak bisa menjadi banyak. Tapi jangan lupa semua itu tunggalkan menjadi satu. Wujud laki dan wujud perempuan tetap satu wujud. Tunggal wujud, tunggal rasa, tunggal kehendak dan tunggal kalam. Tunggal gerak dan tunggal segala-galanya. Maka tunggalkan, esakan, ahadkan semua. Yaitu hanya kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Karena semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang mana yang disebut dengan Nabi. Yang tiada berdosa dan tiada berpahala. Ya, yang mana yang dimaksud ya. Contoh nyata ya. Tikullah, titisnya Allah atau bagian daripada Allah. Nah, itu separuh Allah sebenarnya kita ini begitu. Manik yang hidup ya. Manik yang hidup ya. Seperti contoh ya pada biji ya. Pada biji itu ada maniknya kecil yang bisa hidup. Nah, dia yang akan tumbuh seperti itu. Begitu pula pada manusia. Ada manik yang kecil titik ya. Ada titik yang bisa menghidup atau yang bisa hidup, yang bisa menjadi. Jadilah manusia itu. Begitu, maka disebut dengan manik yang hidup pada cahaya. Bukan manik-manik ya. Kalau manik-manik itu yang ada pada pakaian atau jilbab. Atau yang itu namanya manik-manik. Tapi itu saja sudah disebut manik. Karena itulah yang menjadi pencerahan atau itulah menjadi keindahan dalam pemandangan. Maka nikmatnya memandang itu ada. Nikmatnya mata adalah memandang. Nikmatnya lidah atau mulut adalah berkalam. Nikmatnya tangan adalah
memegang, dan nikmatnya kaki adalah berjalan. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada nikmat yang paling terindah ya, yaitu nikmat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak sempurna rasanya sekalipun kita di dalam surga itu ya. Kalau tidak berjumpa dengan Allah, tidak nikmat, tidak senang rasanya, belum indah rasanya, belum senang rasanya jika kita belum berjumpa dengan Allah. Maka kalau mau berjumpa dengan Allah, selalu mengingat Dia, selalu menyebut Dia, selalu tidak pernah lupa dan luput di dalam gerak, di dalam napas, dalam setiap kehendak, setiap kalam, pendengaran, dan lain sebagainya. Ingat Allah, sebut Allah, iling le. Nah, seperti itu kalau bahasa Jawanya. Kita disuruh selalu ingat. Hanya ingat kepada Allah setiap napas ya, terutama napas ya. Supaya kita nanti di akhir napas kita mampu kita tarik napas itu kembali kepada diri supaya ia tidak pergi. Insya Allah jantung kita akan tetap hidup atau batin kita tetap hidup, maka tiada matilah diri itu. Seperti itu ya. Menjadi sifat yang tiada berdaya. Nah, memang sifat ini ya tidak ada berdaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kebisaannya zahir ini ya, yang dikatakan sifat ini, kecuali illallah, kecuali hidupnya Allah, Allah yang hidup pada diri. Nah, Allah lah yang berkalam pada diri. Nah, seperti itu. Maka jadinya kalamullah. Begitu. Maka diperintah menjadilah pesuruh atau panjak nek-nek. Dalam bahasa Lombok ya, disebut panjak nek-nek. Itu panjak sering mungkin kita dengar ya dalam pengkajian ya. Pengajian atau pengkajian. Nah, itu sering kita dengar ini ya, panjak nek-nek. Sebenarnya semua apa yang ada di dalam diri ini diperintah, sebenarnya disuruh ya, dianjurkan sehingga dia bisa makan, bisa minum, bisa bergerak, bisa berkalam, bisa mendengar, bisa segala-galanya, bisa ruku, sujud dan lain sebagainya, diperintah sebenarnya oleh hidup. Nah, itulah zat yang memerintah pada diri sebenarnya, seperti itu. Tapi kita selalu mengatakan bahwa yang zahir ini yang punya kemampuan, yang punya kebisaan sehingga kita mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Ternyata kita kupur dan kupur tidak bisa pernah terlepas dari diri. Maka sehingga kita tidak pernah tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti itu ya. Tetap kembalikan kepada Allah, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Antara luar dan dalam bersatu tiada, berpisah juga tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Jika kita tidak mampu dan tidak bisa membedakan antara zahir dan batin, inilah yang merupakan kekufuran dan kekafiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terhitung orang yang kufur dan kafir, maka tidak ada jalan kita menjadi orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu nur ya. Muhammad itu nur, maka tetaplah kembali kepada nur itu. Tetaplah kita harus kembali kepada cahaya itu supaya kita bercahaya, berseri-seri, bersinar-sinar. Nah, seperti itu. Maka kembalilah kepada nur itu ya. Tidak ada salahnya kalau kita mengakui diri ini adalah nur sebenarnya. Karena kita ini asal kita dari cahaya, dari nur ilahi ya. Menjadi nur Muhammad ya. Maka menjadi alam seisinya berikut kita. Maka kita ini berasal dari nur. Maka tetap kembali kepada nur. Boleh diakui ya. Boleh diakui. Yang manapun yang ada pada diri ini. Terutama yang zahir ini ya. Supaya lenyap, tenggelam. Pana ulpana di dalam nur. Maka menjadilah wali. Menjadilah yang mewakili dari Allah. Itulah yang diperintah. Maka disebut dengan panjak nek-nek. Nah, nek-nek ini semua kepunyaan kita ini diperintah maksudnya. Itulah yang disebut dengan wali-walinya Allah. Wakil-wakilnya Allah yang mewakili dari zat itu sebenarnya.
atau cahaya yang menyinari pada diri ya. Cahaya yang menyinari pada diri. Kalau kita tidak disinari oleh cahaya ya, cahaya yang terang, yaitu cahaya kehidupan, cahaya pandangan dan lain sebagainya, tidak bisa apa-apa kita. Contoh saja ya, malam kalau tidak ada cahaya lampu, bagaimana rasanya gelisah kita. Siang kalau tidak ada cahaya matahari, bulan, bintang, bagaimana rasanya? Seakan-akan tidak tenang rasanya. Seperti itulah kayak kiamat rasanya. Seperti itulah cahaya kehidupan. Seandainya tidak ada cahaya malaikat yang menyinari pada diri zahir ini ya.